Satu sisi memang pandemi dianggap tidak main-main. Corona sebuah ancaman yang ada di depan mata kita, tetapi kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah, kita harus pintar untuk menyiasati, yakni dengan mengedepankan aspek kepatuhan kita pada standar pencegahannya. Pak Jaki, Indonesia ini menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Kira-kira ada nggak sih gambaran di beberapa negara yang menyelenggarakan pilkada atau pemilu di tengah pandemi seperti saat ini? Beberapa belahan negara yang melaksanakan pilkada di tengah pandemi atau pemilu di tengah pandemi seperti Australia, kemudian Mali. Dari sisi regulasi, kira-kira Pak Jaki ada perubahan nggak pengawasan di tengah pandemi dengan pengawasan yang sebelumnya? Semuanya nyaris tidak berubah dari sisi regulasi pada sistem, pada prosedur pelaksananya, tetapi hanya dilabelkan upaya pencegahan pandemi. Kira-kira yang menjadi tantangan kita pengawas pemilu di tengah pandemi ini apa Pak Jaki? Itu menyangkut, jadi kalau yang pertama soal trust publik, apakah betul bahwa pilkada di tengah pandemi ini betul-betul bisa dilaksanakan secara ideal. Yang kedua adalah mengukur partisipasi publik. Tantangan yang tadi saya kemukakan mulai dari menjawab keraguan publik soal idealnya penyelenggaraan pemilu. Yang kedua adalah soal partisipasi ya. Yang ketiga ini memang bagaimana kemudian tingkat kontestasi ini juga dalam koridor yang kemudian ideal. Political equality-nya, perlakuan yang sama untuk seluruh kontestan ini juga terjamin. Yang keempat adalah tentang performa, bahwa ada keraguan publik dengan kondisi ini, maka performa dari penyelenggara ini akan, sedangkan berhadapan dengan COVID ini kan satu hal yang abstrak. Virus itu ada di mana? Apakah di teman kita, teman kerja kita, ataukah kemudian saat kita berinteraksi melakukan proses pengawasan coklit misalnya gitu, pemungutan data pemilih di lapangan. Pak Jaki, kira-kira apa yang menjadi prasyarat penyelenggara pengawasan di tengah pandemi saat ini? Prasyarat untuk penyelenggaraan pilkada di surat keputusan KPU sendiri itu menyaratkan bahwa penyelenggara sebelum perpak itu sudah dilakukan rapid test. Bawaslu sempat mengeluarkan itu, tetapi kemudian ada sedikit evaluasi menyesuaikan sesuai dengan kemampuan daerah. Karena bicara regulasi bukan hanya bicara regulasi untuk Pulau Jawa, di Papua yang sedang pilkada, di Maluku dan sebagainya, soal ketersediaan alat. Makanya dari beberapa item yang kemudian menjadi standar, jadi tetap ada aktivitas mendatangi massa, ada kemudian juga kerumunan yang kemudian secara jumlah dibatasi. Jadi paling pada yang kemudian di kemarin kita tekankan itu dua hal, ya physical distancingnya dan social distancingnya. Apakah coklit dilakukan di saat pandemi ini sama seperti pilkada sebelum-sebelumnya Pak Jaki? Tahapan pemutahiran data pemilih itu ada proses coklit, sensus dengan mendatangi pemilih dan sebagainya, door to door, mau tidak mau itu tidak bisa dihindari. Untuk yang pemutahiran data pemilih, bahwa seluruh aktivitas pengawasan dengan strategi cegah, awasi, dan tindak seluruh jajaran pengawas kita di seluruh tingkat ini memiliki kepatuhan untuk mendisiplinkan diri menggunakan alat kesehatan. Artinya bahwa ketika dalam proses pengawasan ke depan, protokol kesehatan tetap ya Pak Jaki harus digunakan oleh teman-teman pengawas. Nah ini nanti untuk bahan ilustrasi untuk bagi Kabupaten Bandung Panwascam yang akan melakukan verifikasi atau coklit data pemilih. Ada masker, kemudian ada hand sanitizer, kemudian face shield, ya kemudian sarung tangan, kemudian vitamin, kemudian hazmat ya. Lalu bagaimana dengan partisipasi angka pemilih nanti kira-kira pilkada di tengah pandemi seperti ini Pak Jaki? KPU RI itu meskipun sudah melakukan upaya rasionalisasi target partisipasi dari 77,5% pada pemilu 2019, kemudian dengan pandemi menjadi 75% partisipasi publik, tetapi angka itu memang saya pikir bukan hal yang mudah untuk dicapai. Australia misalkan terakhir itu terjadi penurunan, di rata-rata itu hampir 20%.
untuk negara-negara yang melangsungkan pemilu di tengah pandemi ini. Bahkan Mali dari 47% partisipasi hanya tersisa 7%. Lantas bagaimana di kita?